Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau grup C. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu Instructional Design for Detention Education atau yang lebih dikenal dengan desain instruksi sebagai pembelajaran jarak jauh, untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri sebagai Zainur Andika, selanjutnya ada Fatimah Hajar, dan juga Ari Ramadan. Nah, yang pertama ini ada desain instruksional yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Ari. Silakan, Saudara Ari. Baik, desain instruksional dalam pembelajaran. Proses terstruktur dalam berbagai memecahkan permasalahan pembelajaran melalui perencanaan materi, yang dimana pembelajaran tersebut akan memberikan suatu fasilitas proses belajar seseorang. Dengan begitu, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik serta terarah. Desain pembelajaran wajib dibuat oleh guru dan harus dibuat dengan tepat, di mana seorang guru wajib memberikan materi pembelajaran melalui media pembelajaran yang terstruktur. Selanjutnya, belakangan ini negara Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19, yang dimana membuat pendidikan Indonesia memperlakukan pembelajaran jarak jauh. Solusi dengan mengadakan pembelajaran jarak jauh adalah hal yang tepat untuk mengurangi jumlah korban yang terdampak, di mana pembelajaran jarak sendiri ini sumber pembelajarannya dapat diakses dengan internet, komputer, dan handphone, yang dimana hampir para peserta didik memilikinya untuk media sebagai pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih fleksibel, tidak terikat dengan tempat dan waktu, dan dimana para peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dimanapun dan kapanpun, tidak terikat dengan waktu di dalam kelas. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran melalui learning management system, di mana guru bisa membuat ruang kelas virtual sehingga tidak perlu melakukan interaksi fisik dan bertatap muka secara langsung dengan para peserta didik, sehingga pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik walau sedang pandemi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fatimah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai learning management system. Nah, learning management system ini dibentuk agar sistem pembelajaran yang tadinya offline tetap berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya walaupun dengan online. Nah, sistemnya ini perpaduan antara pembelajaran tradisional yaitu offline dengan pembelajaran dengan teknologi dan alat interaktif. Nah, jadi maksudnya ini pembelajaran online yang dimana kita masih bisa bertemu secara virtual seperti virtual live session, Zoom, atau Google Meeting. Selanjutnya kita juga tetap bisa berdiskusi melalui media dalam forum diskusi. Nah, selanjutnya apa sih yang harus guru lakukan dalam learning management system ini? Nah, yaitu guru bisa mengelola, menyampaikan, dan memonitor para siswanya. Nah, jadi dia bisa mengelola seperti memberikan tugas, memberikan soal ujian, kuis, dan sebagainya. Menyampaikan materi seperti materi pembelajaran pada hari yang telah ditentukan, lalu memonitor apakah siswanya memperhatikan materi tersebut atau tidak. Serta mereka juga bisa memonitor apakah siswa-siswa tersebut absen dalam pembelajaran atau tidak. Nah, selanjutnya guru membuat media pembelajaran yang berkualitas dan ringkas mungkin. Hal tersebut dilakukan agar para siswa tetap memiliki motivasi belajar walaupun dalam keadaan online. Nah, jadi dalam LMS tersebut, guru bisa memasukkan video, teks, atau gambar sebagai pendukung pembelajaran agar siswa tetap memiliki motivasi belajar untuk memahami pembelajaran tersebut. Nah, jadi karena hal tersebut, guru harus memiliki skill menggunakan platform belajar online yang memadai agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik.
seperti membuat Zoom meeting, membuat Google Classroom, dan sebagainya. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Zanuar Andika. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan oleh siswa jika kebutuhan pendidikan sudah dipenuhi? Di sini, jika guru sudah membuat bahan pembelajaran yang berkualitas, maka yang perlu dilakukan siswa hanyalah motivasi belajar. Nah, jadi jika kebutuhan pendidikan sudah dipenuhi oleh guru, jadi yang dilakukan oleh siswa itu adalah kemandirian belajar yang lebih. Jadi siswa itu perlu memiliki semangat kemandirian belajar. Nah, di sini dapat dilakukan dengan tutor ataupun tidak. Jadi siswa ini dapat belajar dengan tutor ataupun bantuan dengan orang lain. Dan juga guru dapat dijadikan tutor sebagai pembimbing dalam belajar. Nah, selanjutnya memiliki inisiatif dalam belajar. Nah, ini penting sekali untuk pembelajaran mandiri bagi para siswa. Jadi perlunya inisiatif ini supaya siswa ini menjadi aktif, interaktif, dan kreatif. Jadi inisiatif ini tidak hanya berpatokan dengan media pembelajaran oleh guru saja. Siswa juga dapat belajar dengan media-media lain seperti video belajar atau tadi dengan tutor dan juga media-media pembelajaran lainnya. Dan juga yang terakhir memiliki jadwal belajar yang baik. Jadi siswa tidak berpatokan dengan tempat atau waktu dalam belajar seperti dahulu pembelajaran tatap muka yang harus ke sekolah. Jadi siswa sekarang dapat belajar di mana saja dan kapan saja dengan bermain atau mungkin sedang dalam perjalanan, siswa juga dapat belajar. Nah, selanjutnya ini kemandirian belajar yang tinggi akan memudahkan hasil belajar yang baik. Dari Dharma et al. 2016. Jadi kemandirian belajar ini dapat membuahkan hasil belajar yang baik. Nah, jadi siswa tidak hanya mendapatkan ilmu dari guru saja. Siswa dapat juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari media-media pembelajaran lainnya. Selanjutnya. Nah, tentunya dengan media learning management ini adanya kekurangan juga. Nah, yaitu pertama, pembangunan infrastruktur yang masih kurang merata. Nah, jadi masih banyak di luar sana, mungkin di daerah-daerah pedalaman sana, infrastruktur untuk memadai kebutuhan pendidikan ini masih kurang. Contohnya mungkin masih kurangnya alat-alat untuk pembelajaran, dan juga media-media pembelajaran yang mungkin kurang memadai. Di sini adanya daerah yang memiliki koneksi internet yang kurang stabil. Nah, jadi masih banyak daerah-daerah yang mungkin membutuhkan koneksi internet untuk melakukan pembelajaran secara online ini, masih banyak kekurangan. Jadi masih banyak di luar sana yang membutuhkan jaringan-jaringan yang mungkin berbeda dengan daerah Jakarta. Nah, selanjutnya kurangnya teknologi yang memadai. Nah, di sini juga sama seperti infrastruktur yang masih kurang merata. Jadi teknologi yang kita sekarang butuhkan mungkin masih banyak kekurangan yang dibutuhkan oleh siswa-siswa atau para peserta didik di luar sana. Nah, karena masalah dari LMS itu sendiri, adanya ketidakakuratan serta kurangnya penanganan jika terjadinya kesalahan error. Nah, masih banyak kekurangan nih untuk menangani jika terjadinya error dari aplikasi learning management system ini. Jadi mungkin masih banyak kekurangan yang perlunya diperbaiki. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah dari kami untuk presentasi dari grup C. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.